Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengauditan siklus pendapatan. Kelompok kami beranggotakan Arung Restubuana, Anurlia Hanifah, Fauziah Ayustianing Tias, Ilma Nafiah. Tujuan audit siklus pendapatan adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pendapatan. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas 5 kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan manajemen, yaitu 1. Asersi keberadaan atau ketersediaan, menekankan pada apakah seluruh saldo penjualan, piutang dagang, dan kas benar-benar eksis atau ada pada tanggal neraca. 2. Asersi kelengkapan, menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. 3. Asersi hak dan kewajiban, menekankan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo kas dan piutang dagang. 4. Asersi penilaian dan pengalokasian, menekankan pada apakah saldo penjualan, piutang dagang, dan kas telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. 5. Asersi pelaporan dan pengungkapan, menekankan pada apakah bukti transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Materialitas. Transaksi penjualan adalah sumber utama pendapatan operasional banyak perusahaan dan merupakan komponen utama yang menentukan laba bersih. Transaksi penjualan kredit akan menambah saldo rekening piutang dagang. Rekening piutang dagang ini pada umumnya berpengaruh material untuk neraca. Pengaruh dari transaksi penjualan kredit disebabkan tingginya frekuensi penjualan kredit di berbagai perusahaan. Rekening piutang dagang, aliran kas, dan penyelesaian penjualan yang material tersebut menuntut auditor untuk lebih cermat dalam melaksanakan prosedur audit. Audit perlu memperluas lingkup audit yang lebih efektif dan memerlukan relatif lebih banyak sampel buku yang harus diperiksa. Kemudian resiko bawaan. Resiko bawaan siklus pendapatan pada banyak perusahaan adalah tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya resiko bawaan siklus pendapatan ini, antara lain 1. Volume transaksi yang tinggi. 2. Penentuan waktu pengakuan pendapatan, berkaitan dengan standar akuntansi yang ambigu, dilakukannya estimasi dan kompleksitas perhitungan. 3. Piutang dagang mungkin salah diklasifikasikan dalam piutang lancar dan piutang tidak lancar karena ada kesulitan dalam memperkirakan waktu pelunasan. 4. Sifat kas, paling liquid dan sangat diminati. 5. Adanya potensi terjadi manipulasi dalam transaksi penyesuaian penjualan untuk menutupi korupsi. Yang selanjutnya adalah strategi audit. Untuk mencegah dan mendeteksi salah saji, maka banyak perusahaan yang memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus pendapatan, sehingga risiko bawaan siklus pendapatannya tinggi. Nah, risiko pengendalian asersi keberadaan dan keterjadian kelengkapan penilaian dan pengalokasian yang berkaitan dengan transaksi dan rekening siklus pendapatan dapat dikurangi secara signifikan. Maka, banyak auditor yang menggunakan strategi audit, yaitu pendekatan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah atau low assessed level of control risk. Logikanya, di mana penggunaan strategi ini adalah apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian internal klien sangat baik dan dapat mencegah dan mendeteksi salah saji, maka perlu diadakan pengujian lebih lanjut yaitu menggunakan pengujian pengendalian. Sedangkan untuk asersi hak dan kewajiban dan pelaporan dan pengungkapan yang digunakan adalah primarily substantive approach atau pengujian substantif dengan menguji data keuangan berdasarkan sampel yang diambil. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah cost benefit, yaitu digunakan untuk mempertimbangkan apakah auditor akan melakukan pengujian pengendalian atau tidak. Pemahaman struktur pengendalian internal ada 4. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Yang ketiga, informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Dan yang keempat, pemantauan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Faktor kunci dari lingkungan pengendalian untuk mengurangi risiko penyelewengan dalam laporan keuangan, di mana adanya kecenderungan untuk overstatement pendapatan
dan piutang dagang tergantung pada kebijakan manajemen untuk mengadopsi standar yang tinggi terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Filosofi dan gaya manajemen juga berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam pelaporan keuangan, juga dapat mempengaruhi tingkat risiko bawaan dalam siklus pendapatan. Selain itu, dengan memahami pemberian kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab atas transaksi penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan. Dan jika telah dilakukan dengan jelas, maka pengendalian menjadi lebih efektif. Selain itu, auditor juga perlu memahami metode pengendalian manajemen seperti ada tidaknya forecast penjualan, anggaran kas, dan penilaian kinerja. Praktik kebijakan personalia meliputi pengasuransian kas terhadap pencurian atau pemanipulasian maupun penyelidikan kejujuran bagi karyawan baru. Kedua, ada penaksiran risiko. Penaksiran risiko oleh pihak manajemen untuk laporan keuangan mirip dengan eksternal auditor dalam menaksirkan risiko bawaan. Dalam penaksiran risiko ini, maka auditor perlu mempertimbangkan beberapa kondisi yang berpengaruh terhadap risiko, seperti yang pertama, perubahan dalam lingkungan operasi yang berkaitan dengan transaksi siklus pendapatan. Yang kedua, muncul personel baru yang berbeda pemahaman terhadap pengendalian internal. Yang ketiga, menerapkan sistem informasi baru yang berpengaruh terhadap internal perusahaan. Yang keempat, pertumbuhan yang pesat pada operasional perusahaan. Sedangkan yang kelima yaitu restrukturisasi korporat. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Sistem akuntansi siklus pendapatan perusahaan harus menyediakan audit trail atau jejak audit yang lengkap atas transaksi, di mana audit dituntut memiliki pemahaman tentang metode pemrosesan data, dokumen, dan catatan kunci yang digunakan. Pemahaman terhadap sistem akuntansi yang ada dalam siklus pendapatan yaitu meliputi pengetahuan bagaimana prosedur penjualan dimulai, prosedur pengiriman barang dan jasa, pencatatan piutang, penerimaan kas, dan lain-lain. Maka, perlu ditetapkan ketentuan dari prosedur-prosedur tersebut. Untuk komunikasi mencakup pemberian pemahaman atas peran dan tanggung jawab individu terhadap pengendalian internal laporan keuangan. Yang terakhir adalah pemantauan. Komponen ini menyediakan feedback bagi manajemen tentang kebijakan pengendalian dan prosedur dalam siklus pendapatan. Apakah sudah sesuai kebijakan atau belum? Lalu apakah manajemen sudah melakukan follow up terhadap feedback atau belum yang dapat diperoleh dari konsumen, pemerintah maupun eksternal auditor. Penetapan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Tahap penetapan risiko pengendalian ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Yang ketiga, menghimpun bukti melalui pengujian pengendalian mengenai apakah rancangan dan operasi pengendalian adalah efektif. Yang keempat, melakukan penetapan atau penilaian risiko pengendalian. Selanjutnya, pertimbangan penentuan risiko pengendalian. Ada 6 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi pengolah order pelanggan. Salah saji potensial yaitu penjualan dilakukan atas pelanggan yang tidak terotorisasi. Pengendalian yang perlu dilakukan, penentuan data pelanggan ada di daftar pelanggan yang disetujui. Pengujian pengendalian yang penting adalah mengamati pelaksanaan fungsi ini. Fungsi yang kedua, persetujuan kredit. Salah saji potensial yaitu penjualan dilakukan tanpa persetujuan kredit. Pengendalian yang perlu dilakukan adalah pengecekan limit kredit pelanggan untuk setiap penjualan dan pengecekan terhadap pelanggan baru. Pengujian pengendalian yang penting adalah memeriksa bukti pengecekan limit.
Fungsi yang ketiga adalah fungsi pemenuhan. Salah saji potensialnya, barang dikeluarkan dari gudang tanpa order terotorisasi. Pengendalian yang perlu dilakukan, adanya order penjualan yang disetujui untuk setiap pengeluaran barang. Pemisahan wewenang antara fungsi pemenuhan order dan pengiriman barang. Pengujian pengendalian yang penting adalah mengamati karyawan gudang dalam melaksanakan pemenuhan order. Fungsi yang keempat, fungsi pengiriman barang dagangan. Salah saji potensialnya, barang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan. Pengendalian yang perlu dilakukan, pengecekan independen oleh petugas pengiriman atas kesesuaian barang dari gudang dengan order penjualan. Pengujian pengendalian yang penting, memeriksa bukti pelaksanaan pengecekan independen. Fungsi yang kelima adalah fungsi penagihan pada pelanggan. Salah saji potensialnya, penagihan dilakukan atas transaksi fiktif atau adanya duplikasi penagihan. Pengendalian yang perlu dilakukan, mencocokkan dokumen pengiriman dengan order penjualan untuk setiap faktur. Pengujian pengendalian yang penting adalah mengusut faktur, dokumen pengiriman, dan order penjualan. Fungsi yang terakhir ada fungsi pencatatan penjualan. Salah saji potensialnya, faktur tidak di jurnal atau diposting ke rekening pelanggan, terjadi transaksi penjualan fiktif. Pengendalian yang perlu, adanya pengecekan independen kesesuaian jurnal penjualan dan jurnal diposting ke rekening pelanggan dengan total seluruh faktur. Pengujian pengendalian yang penting adalah penelaah bukti adanya pengecekan independen. Kemudian ada pengujian substantif saldo piutang dagang, penetapan risiko deteksi. Tinggi rendahnya risiko deteksi tergantung pada besarnya risiko audit yang ditetapkan, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Risiko bawaan untuk keberadaan dan keterjadian, dan asersi penilaian dan pengalokasian tinggi. Risiko pengendalian masing-masing asersi tergantung risiko pengendalian transaksi lain yang mempengaruhi transaksi piutang dagang. Selanjutnya, pengujian substantif untuk kas. Prosedur yang terkait dengan pengujian substantif untuk kas adalah sebagai berikut. Prosedur untuk keberadaan, hak, dan penilaian adalah konfirmasi saldo kas pada akhir tahun termasuk uang yang di bank dan dibentuk deposit yang lain. Yang kedua, penilaian. Memverifikasi keakuratan matematis catatan saldo kas. Yang pertama, memberi full pada jurnal kas. Yang kedua, melakukan tracking ke buku besar dan rekonsiliasi yang dipersiapkan oleh klien. Yang ketiga, melakukan perhitungan kas yang dipegang oleh klien. Prosedur untuk keberadaan, kelengkapan penilaian. Cut-off test, mendapatkan pernyataan cut-off dari bank dengan membandingkan cek yang dibatalkan, slip deposit debit atau kredit memo dari bank. Yang pertama, melakukan verifikasi keakuratan cut-off dari bank. Yang kedua, menguji informasi dan melakukan tracking terhadap item-item yang ada dalam rekonsiliasi. Prosedur yang selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan, menelaah laporan keuangan untuk menentukan apakah saldo kas diklasifikasikan dengan layak dan pengungkapannya mencukupi. Selanjutnya, konfirmasi saldo kas. Saldo kas yang merupakan deposito pada bank dikonfirmasi oleh auditor. Sebagai tambahan pada saldo kas, informasi berkaitan dengan utang bersyarat diwajibkan dalam standar konfirmasi bank. Selanjutnya, verifikasi keakuratan matematis. Auditor menghitung kembali perhitungan klien dan jurnal kas dan rekonsiliasi bank. Total jurnal dibandingkan dengan rekonsiliasi bank dan melakukan tracking ke posting di buku besar. Dana kas kecil meskipun jumlahnya secara keseluruhan tidak material, tetap dilakukan pengujian mengingat kas sangat mudah untuk diselewengkan. Kemudian ada cut-off test. Berkaitan dengan asersi keberadaan dan kelengkapan, umumnya tes ini melibatkan rekonsiliasi semua dokumentasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan saldo kas. Misalnya, dokumentasi internal itu ada jurnal kas, buku besar, dan rekonsiliasi bank. Yang kedua ada dokumentasi eksternal, ada laporan baru akhir tahun, laporan cut-off bank, dan konfirmasi bank. Pertimbangan program audit. Auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi. Bila tingkat risiko deteksi yang diterima adalah rendah, untuk suatu asersi, maka lebih banyak prosedur pengajuan substantif yang perlu dilakukan, dan auditor perlu mengintensifkan efektivitas prosedur pengujiannya. Kemudian prosedur inisial. Awal untuk memverifikasi rekening piutang
piutang dagang dan cadangan kerugian piutang adalah dengan melakukan penelusuran saldo awal periode sampai pada akhir periode. Selanjutnya ditelaah untuk transaksi yang bersifat tidak biasa. Transaksi yang tidak biasa tersebut membutuhkan investigasi khusus sehingga jumlah yang disajikan dalam neraca saldo diberi catatan dan dibandingkan dengan yang pertama, jumlah yang ada di dalam buku pembantu. Nah, apabila klien telah melengkapi catatan di dalam neraca saldo, hendaknya dibandingkan dengan jumlah yang ada di dalam buku pembantu untuk menentukan bahwa jumlah yang ada di neraca saldo sudah menunjukkan secara akurat seluruh catatan akuntansi. Yang kedua, dibandingkan dengan buku besar piutang dagang. Nah, auditor dapat mengakses buku pembantu dari klien dengan menggunakan software audit untuk membuat piutang dagang yang disajikan di dalam neraca saldo. Menerapkan prosedur analisis. Dalam siklus pendapatan, prosedur analisis dapat digunakan untuk mengidentifikasikan yang pertama, saldo yang sudah nampak layak sehingga tidak membutuhkan prosedur pengujian substantif tambahan. Yang kedua, saldo yang tidak biasa atau tidak layak membutuhkan prosedur pengujian substantif tambahan. Kemudian rasio yang dapat dipakai untuk menerapkan prosedur analisis antara lain. Yang pertama, tingkat perputaran piutang dagang. Yang kedua, rasio biaya piutang tak tertagih atas penjualan kredit bersih, yaitu biaya atau rugi piutang tak tertagih dengan penjualan bersih. Yang ketiga, membandingkan penjualan lini produk dan mempresentase gross margin bulanan dan tahunan. Yang keempat, membandingkan kategori umur piutang dan rekening piutang tidak tertagih sebagai presentase atas piutang dagang. Yang kelima, membandingkan penghapusan piutang tidak tertagih dengan catatan biaya kerugian piutang untuk menilai kelayakan alokasi kerugian piutang pada tahun yang berjalan. Pengujian detail transaksi. Yang pertama ada vouching piutang dagang ke dokumen pendukung. Nah, dalam melakukan pengujian ini, sampel debit untuk rekening pelanggan dapat diusut ke dokumen faktur penjualan dan membandingkan dokumen-dokumen untuk menyediakan bukti berkaitan dengan keberadaan dan keterjadian hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi. Yang kedua, melakukan cut-off test, penjualan dan retur penjualan. Nah, pengujian ini biasanya dilakukan pada yang pertama, pengujian dokumen pengiriman beberapa hari sebelum atau sesudah tanggal pisah batas. Yang kedua, mencocokkan dokumen pengiriman ke catatan persediaan dan penjualan untuk membuktikan penjurnalan dilakukan pada periode akuntansi yang tepat. Yang ketiga, memeriksa bukti untuk memastikan validitas dan ketepatan pengiriman dan penjurnalan terkait. Yang keempat, wawancara manajemen tentang pengiriman melalui pihak ketiga dan penjurnalannya. Kemudian pengujian detail saldo. Yang pertama, konfirmasi piutang dagang. Nah, apabila auditor tidak melakukan prosedur konfirmasi, auditor harus membuat catatan dalam kertas kerja alasan tidak digunakannya prosedur tersebut. Kemudian ada jenis-jenis konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi positif, di mana debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang atas pelanggan tersebut benar atau salah. Yang kedua, konfirmasi negatif, di mana debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldo salah. Kemudian, penentuan waktu dan luas konfirmasi. Nah, waktu dan luas konfirmasi ini ditentukan berdasarkan risiko deteksi. Apabila risiko deteksi rendah, tanggal konfirmasi adalah tanggal neraca, dan sampelnya lebih banyak apabila risiko deteksi tinggi. Konfirmasi dilakukan 1 atau 2 bulan sebelum tanggal neraca. Kemudian, menelaah tingkat kolektibilitas piutang dagang. Meskipun telah ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk menelaah dan menyetujui permintaan kredit, perusahaan tidak dapat menghilangkan risiko bahwa ada beberapa piutang dagang yang tidak tertagih. Kemudian, menelusuri piutang tercatat ke dokumen pendukungnya. Prosedur ini dapat diterapkan sebagai pelengkap atau pengganti konfirmasi apabila tidak ada respon atas konfirmasi positif. Kemudian, disposisi pengecualian. Nah, jawaban dari konfirmasi dari responden biasanya mengandung beberapa pengecualian. Kemudian, prosedur alternatif. Nah, prosedur alternatif biasanya digunakan adalah yang pertama itu menguji pengumpulan kemudian, dan yang kedua melakukan vouching terhadap faktur penjualan yang belum dilunasi. Kemudian, evaluasi kelayakan cadangan kerugian piutang. Nah, pengujian ini itu meliputi yang pertama ada footing dan cross footing. Pada daftar umur piutang dan kesesuaiannya dengan jumlah total yang terdapat dalam buku besar. Yang kedua, menguji jumlah yang terdapat di dalam daftar umur piutang, baik jumlah maupun umurnya. Yang ketiga, mempertimbangkan bukti berkaitan dengan kolektibilitas jumlah yang belum dilunasi. Yang keempat,
mempertimbangkan kelayakan dari persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya cadangan kerugian piutang. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan presentasi laporan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.